Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'dah. Sahabat Tarnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, masih polemik tentang Gus Miftah ya, yang mana beberapa waktu lalu mengatakan bahwa orang-orang walaupun tidak menyebutkan siapa ya, akan tetapi sengaja ada orang-orang yang ingin menghabisi para habaib ya, di framing habis-habisan. Kemudian nanti kiai, dan ini cenderung ingin menghancurkan Islam dan bla 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 bla. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak videonya dulu ya. Habib sudah dihajar bisa-bisa, di framing ya bisa-bisa. Habib Sukarin Gawi, Habib Mal Sumanta, Habib gila hormat, cerita hurufan, framing yang sama ditujukan kepada para kiai. Makanya saya meyakini setelah periode Habib dihajar, hari ini kiai dihajar, saya yakin ini ada skenario besar Gus untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Itu yang pertama ya, dimana Miftah mengatakan bahwa akan ada skenario besar untuk menghajar Islam atau merusak Islam ya, memusuhi Islam. Ini saya tanggapi terlebih dulu bahwa itu semuanya tidak benar. Miftah ini mengatakan bahwa Habib Ndawir itu framing. Loh, buktinya banyak kok. Framing dari mana? Ini Miftah ini emang kurang ajar lama-lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib cerita khurafat itu katanya framing mbahmu kuwi. Kok framing? Masyarakat sudah cerdas. Kamu sudah pernah diperingatkan oleh Allah ketika kamu mengatakan goblok pada tukang es teh. Sekarang kamu membuat framing lagi ya. Kamu mengatakan itu lagi kepada seseorang yang tidak perlu terhadap para habaib. Kami bukan benci terhadap mereka, tidak. Akan tapi kami ingin meluruskan sejarah yang sebenarnya dan ingin meluruskan akidah yang sebenarnya. Jangan dibelok-belokkan. Lahirnya PWI Laskar Sabillah itu karena Habib-Habib itu merendahkan Kiai pribumi. Itu awalnya. Jangan dipelintir-pelintir Miftah ya. Dan ini teman-teman, Miftah ini akan hadir. Saya nggak panggil Gus lagi lah, memang bukan Gus ya. Baca kitab juga nggak bisa kok. Pernah baca kitab salah-salah itu ya. Ini sekarang ya, dia itu tanggal 2 November direncanakan akan hadir dalam undangan tahap acaranya di Banyumas. Dan ini dari PWI Laskar Banyumas meminta kepada Miftah ya, untuk kemudian tabayun nanti ya, bertemu nanti ngopi bareng tabayun. Siapa yang kalian maksud ingin merusak Islam? Apakah orang-orang yang kemudian membuka dusta-dusta para habaib itu kalian bilang itu akan memui Islam? Justru itu akan memurnikan ajaran Islam. Justru itu akan mengembalikan marwah daripada Kiai Nusantara. Justru itu yang menjaga kesucian nasabnya Rasulullah yang selama ini diklaim sebagai nasab mereka tanpa ada bukti. Secara ilmiah juga nggak bisa. Miftah ini emang otak udang menurut saya ya. Oke, bagaimana lebih lengkapnya kita simak ya pernyataan dari pengurus PWI Laskar Sabillah Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, alhamdulillah kami dari jajaran pengurus PWI Laskar Sabillah Kabupaten Banyumas baru saja jagongan, secara umum Banyumas jagongan, kumpul-kumpul cukuran membicarakan terkait informasi akan hadirnya Mas Miftah Taim, atau yang populer disebut Gus Miftah, mengatasnamakan diri Gus gitu, yang informasinya besok akan hadir ke Banyumas tanggal 2 November ya, tanggal 2 November di tempatnya di Taman Menara Pandang atau Menara Trate. Nah, ini teman-teman mengungkapkan kegundahannya karena ada video terbaru dari Mas Miftah ini yang dinilai sangat menyinggung, melukai harkat dan martabat organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia. Memang Mas Miftah tidak menyebut secara verbal nama lembaganya, nama PWILS, tapi bahwa apa yang disampaikan, yakni mengatakan bahwa yang mengkritisi Habib hari ini kemudian merambah ke Kiai dikatakan sebagai upaya sistematis dalam rangka menghancurkan Islam. Ya, ini kan menurut saya kan kebablasan.
menyinggung sekali karena yang mengkritisi Habib dari sisi lembaga selama ini ya PWILS dan itu fakta bukan framing. Miftah kan mengatakan katanya Habib Dawir framing, makam palsu framing, apalagi framing. Dawir bukan framing, itu fakta. Ya, Khurafat katanya framing, itu fakta. Khurafat mengatakan kaki Mukodam bisa mi'raj 70 kali dalam sehari semalam. Miftah matane menyeragi nyawang. Mereka katanya bisa menurunkan rantai emas, itu kan Khurafat. Dawir itu fakta. Dan susu, ya kan? Di seluruh Indonesia saya kira tahu semua di Dawir itu. Iya. Santri NU biasa di Dawir Habib itu bukan framing, Kang Miftah, itu fakta. Fakta itu. Kuburan palsu juga bukan framing. Jadi sampai tahu framing. Biar nanti kita tunjukkan kalau Miftah datang tuh. Adanya tuduhan kita yang mengkritisi Habib itu dituduh akan menghancurkan Islam. Bukan setelah itu akan menghancurkan menyerang Kiai. Justru kita sedang membela di bawah harkat martabat Kiai. Iya, contohnya Pak Kiai dituduh dinilai 70 Kiai itu masih kalah mulia oleh satu orang Habib foto. Itu kan penghinaan, pelecehan. Yang kan menghancurkan Kiai siapa? Ya Habib sendiri. Melecehkan Habib. Melecehkan Kiai Nusantara. Nah, itu saya kira tidak ada di Banyumas lah. Tidak hanya di Banyumas, PWLS tersinggung atas terkena Miftah terbaru itu. Nah, terkait hal tersebut, maka kalau benar nanti Miftah mau datang ke Banyumas tanggal 2 November, oke lah. Justru nanti mungkin kebetulan kita akan bersama-sama untuk meminta tabayun ke Miftah secara langsung. Gitu ya. Mudah-mudahan Miftah nanti mau menjelaskan maksudnya apa. Menuduh orang yang mengkritisi para Habib itu dituduh sebagai yang akan menghancurkan Islam, merusak Islam. Maksudnya apa, yang dituduh siapa? Kemudian yang dituduh dimaksud framing itu juga apa? Mudah-mudahan Miftah nanti betul jadi ke Banyumas dan mau menjelaskan secara langsung kepada khususnya kita dari PWLS di Banyumas untuk menjelaskan. Silakan jelaskan maksudnya itu apa itu. Saya kira sementara itu dari saya, mungkin tanya lain yang menambahin. Seperti yang sudah ramai ada informasi kalau siapa tadi, Pak Miftah, jadi Pak Miftah mau datang ke Purwokerto, dan juga rame videonya ya yang terakhir itu yang mengatakan, yang mengkritisi Habib ini pemecah belah umat Islam, misalnya di framing Dawir ini saya korban Dawir. Jadi kalau biar jelas nanti bisa ketemu sama korban saya. Dawir. Nanti saya ceritakan biar nggak katanya tapi tidak ada dusta kayak gitu, dan cocok sekali biar nanti clear jelas kalau memang Pak Miftah mau datang ke Banyumas, itu kesempatan sekali ya. Kita tunggu nanti kita bisa tabayun, mungkin itu. Monggo ada yang mau nambah. Ini Mas Miftah sugeng rawuh Kang Banyumas sing terose panjenengan ngomongaken ada organisasi sing mecah belah terus Dawir jere framing. Saya sendiri itu korban Dawir. Nah, itu ada korbannya lagi. Korban jadi kurir. Makanya korban Khurafat kayak meneh Pak Miftah anggar teka maring Banyumas nyongan malah bunga ya tabayun lah sing video sing video wingi sing lagi viral ya. Segitulah Pak Miftah benar-benar tak tunggu. Hei Miftah, kamu harus datang ke Banyumas. PWILS Banyumas sudah nunggu kalian. Ribuan laskar kita akan menunggu kamu untuk tabayun. Ingat, kamu harus datang. Kita sudah gerah dengan ucapan kamu. Saya tunggu kamu Miftah. Ya, pesan buat Mas Miftah ya, buat Mas Miftah yang mau ke Banyumas, besok ditunggu tabayunnya gitu saja. Ya, jadi kita dengerin videonya, lihat videonya itu dimaksudnya ke siapa, terus apa yang dimaksud, itu juga menjadikan kita itu tidak nyaman, intinya begitu. Jadi ya mudah-mudahan lah, saya kira dulu itu Mas Miftah kalau ngomong itu nggak pernah telanyar-telonyor sembarangan, tapi kok belakangan ini kok kalau ngomong malah tambah telanyar-telonyor, tambah nggak punya lah, tambah nggak waras kan lah istilahnya. Jadi tambah nggak waras kalau sekarang. ngomong di panggung atau apa, wong katanya Gus ya katanya itu. Mas Miftah ya agak diatur lagi lah kalau ngomong ke depan itu, jangan sembarangan begitu saja, sehingga bisa berpikir dan bisa enak diterima. Begitu saja lah intinya. Jadi ya monggo lah, katanya tanggal berapa mau ke sini, tanggal 2 November ya. Mudah-mudahan Mas Miftah itu kedepannya bisa memperbaiki mungkin tutur katanya atau bisa memperbaiki Ditunggu tabayunnya sambil ngopi-ngopi. Nah intinya ditunggu tabayunnya sambil ngopi-ngopi, katanya begitu sama teman-teman ya. Ya matur nuwun Mas Miftah, mungkin ada yang dengar seperti ini ya, monggo disampaikan Mas Miftah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Banyumas Pak Miftah. Inyong mikir tembe mikir dalam video jenengan. Ya, jadi nang kono jere ana
organisasi sing memecah belah umat Islam gitu. Jadi nyong ceritanya mah dan kerasa sebagai wong PWI ya Pak Miftah. Nah, nuhun sewu. Saya hanya ingin klarifikasi bahasa gue ya tabayun gue sekang Rika gue. Nyong Kang Banyumas gue kepenginnya ya jenengan ya genahna organisasi endi sing disebut gue, sing nang jenengan diomongna gue. Gue ya Pak Miftah. Nyong wong Banyumas gitu. Ya, ditunggu ya. Atau nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi jelas saya kira untuk Miftah alias Taim, Miftah Taim, besok ditunggu klarifikasi tabayunnya sampean yang tadi mengatakan menjudge katanya ada kelompok yang mau mendiskreditkan Islam, mau merusak Islam, mau menghancurkan Islam, kemarin nyerang Habib, sekarang menyerang Kiai, ketemu nggak tahu maksudnya apa, siapa yang dituduh. Nah terakhir saya ingatkan kepada sampean Miftah, kemarin sudah pernah kesandung kasus ST, sehingga kemudian sampean bukan dikeluarkan tapi Jadi buat mengundurkan pelajaran diri. Miftah Status emang. presiden, apa namanya ya, status presiden. Kenapa yang tidak diambil pelajaran? Sudah, saya kira udah kemarin gitu, saya kira udah memperbaiki diri. Ternyata cangkemnya ya si Ajib baik gitu loh. Dan lahir ya. Suka menyakiti, menohok pihak lain, merendahkan, menghina tanpa berpikir panjang. Miftah harusnya tahu orang-orang yang hari ini mengkritisi Habib dengan segala macam kepalsuan, kedustaan, kurafat, nasab palsunya itu bukan orang sembarangan. Bukan berbeda ada Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Mabin Usman, Gus Abbas Buntut. Sampean tahu nggak Miftah siapa Gus Abbas Buntut, ketua umum PWI? Dia cucunya Panglima Perang Resolusi JNE. Sampean tega menuduh Kiai Marzuki Mustamar, Gus Abbas, Kisai, Roma Irama sebagai penghancur Islam. Cangkemmu itu perlu sekolah lagi Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya teman-teman, tanggapan dari PWI Laskar Sabilah, pengurus PWI Laskar Sabilah di Banyumas. Ya geram lah, kita pun geram juga ya dengan ocehan Miftah itu ya. Miftah kan juga dekat dengan Bayi Marzuki. Apa salahnya telepon tabayun dulu? Ini bagaimana maksudnya Yai? Kan bisa. Di mana ada PWI Laskar Sabilah kemudian menyerang Kiai-Kiai Nusantara? Gak ada. Yang ada justru ingin menjaga marwah dari Kiai Nusantara, Kiai-Kiai yang alim ya, itu yang kita jaga marwahnya, yang kemudian direndahkan sama Pak Alawi selama ini. Pak Alawi itu memang mendoktrin agar umat muslim di Nusantara, khususnya warga Nahdien, itu agar tidak mengungguli mereka, jangankan mengungguli, sederajat saja tidak boleh. Makanya mereka mengharamkan kalau wanita mereka itu dinikahi oleh pribumi Nusantara. Karena apa? Tidak boleh, sederajat saja tidak boleh. Ibaratnya jangankan kalah, seri aja dia nggak mau gitu loh. Nah, terus ini dikatakan semuanya framing, pendawiran, ada videonya dan itu banyak sekali bukti-bukti. Sekarang itu jejak digital Miftah modelnya ya, seperti ucapan kamu yang menggoblokkan tukang ST itu juga jejak digitalnya sampai kapanpun bakal ada gitu loh. Terus kemudian mereka yang berbuat dolim terhadap pribumi Nusantara juga banyak, juga itu ada jejak digitalnya. Sekarang zamannya jejak digital kok, aneh-aneh. Kalau kamu nggak paham tentang makam-makam yang dipalsukan ya Pak Alawi, datang ke tempatku, aku kasih tahu kamu. Aku ada itu videonya Miftah, ada videonya. Yang orangnya, pelakunya masih ada. Aku videokan juga pelakunya itu. Ya, kami berbicara sampai 2 jam dengan pelakunya itu. Masih ada videonya tersimpan rapi sama kami gitu loh. Jangan terus kemudian menebar ini framing. Framing kamu jangan-jangan kamu nggak tahu maknanya framing itu apa. Asal kalian tahu ya teman-teman, Miftah ini dulu juga sebelum seviral ini, Miftah dulu juga pernah mengatakan bahwa Banser itu dia tuh nggak suka dengan Banser waktu itu, mengatakan Banser penjaga gereja dan lain sebagainya. Miftah kicep kan ketika FPI yang waktu itu dengan terang-terangan berbuat yang brutal, yang bahkan itu di luar ajaran Islam ya, mensweeping ke sana kemari, mengobrak-abrik orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, meskipun sesama muslim yang tidak sehaluan dengan mereka dihajar. Pernah Miftah itu kemudian congore ngomong ke atau mengkritik gitu? Pernah? Nggak pernah waktu itu, nggak berani, kicep dia. Miftah berani ngomong kayak gini karena tahu bahwa PWI tidak akan berbuat brutal. PWI bukan orang-orang yang
apa ya istilahnya arogan, bukan. PWI masih mengedepankan perasaan ya, masih mengedepankan pikiran, akal sehatnya gitu loh ya. Selama masih bisa diajak omong-omongan ya omong-omongan kita, karena kita memang tujuannya bukan untuk mungkin onar, kita tujuannya bukan untuk berbuat arogan, kita tujuannya meluruskan secara yang dibelokkan. Demi anak cucu kita, sudah berkali-kali saya ngomong semacam ini. Semuanya itu demi anak cucu kita, demi generasi bangsa berikutnya, agar tidak menjadi budak di negeri kita sendiri gitu loh, agar tidak menjadi penumpang ya, tidak jadi seorang yang numpang di negeri sendiri. Oke teman-teman, mohon maaf kalau saya agak greget ya sama Miftah ini. Emang karena kurang sama apa ya, karena saking kurang ajarnya dia gitu loh. Kalau ngomong tanpa disaring, gak pantas menurut saya tuh jadi penceramah tuh, gak pantas. Ilmunya juga cetek. Kemudian yang kedua ya, dia itu cuma kalau jadi komedian pantas dia itu komedian. Tapi kalau penceramah apa ya istilahnya, ngajinya aja nggak jelas kok. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Bersama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Jangan mau dicerai-berai atas nama dzurriyyah Nabi palsu pula ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.